bagi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kata-kata ini artinya bahwa ketidakmampuan manusia untuk menolong dirinya sendiri. Karena sekali lagi, Yesus waktu dia ada di dunia ini, termasuk waktu dia disalib, dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Maka dalam kemanusiaannya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi artinya, gambarannya bahwa ini ketidakmampuan manusia untuk menolong dirinya. Dia perlu meminta pertolongan dari Tuhan, dalam hal ini Yesus meminta pertolongan kepada Bapa di sorga. Di dalam Perjanjian Lama, di situ kita juga temukan tentang ketidakmampuan manusia untuk menolong dirinya sendiri sebagai keganapan daripada apa yang terjadi di kayu salib. Mazmur pasal 13 ayatnya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya minta tolong Richard, Mazmur pasal 13 ayatnya yang kedua, ya, mulai. Kedua sampai dengan ayat yang ketiga saja. Ya. Doa kepercayaan. Mazmur 13 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, dalam ayat firman Tuhan ini sama, Daud juga menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Bahkan kata berapa kali di sini ada 4 kali. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi ini sebetulnya gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa memang kita ini tidak mampu untuk mengatasi diri kita sendiri, untuk menolong diri kita sendiri, kita perlu bantuan. Dalam hal ini, kita perlu pertolongan Tuhan. Jadi kata-kata, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ini memberikan kita peringatan bahwa sebagai manusia, siapapun kita, sehebat apapun juga kita, tidak mungkin kita dapat menolong diri kita sendiri kecuali Tuhan yang dapat menolong kita. Itu sebabnya kita perlu berseru, kita perlu meminta tolong kepada Tuhan. Dalam bagian lain juga ada ayat firman Tuhan yang jelas-jelas mengatakan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita akan tersandung, tanpa Tuhan kita tidak akan mempunyai kekuatan, bahkan kita akan menjadi lesu, kata firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya 49 ayat 29 sampai dengan 31, Joyce tolong baca. Mazmur Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saya kira ini pengalaman kita semua, siapapun kita. Ada satu saat betul-betul kita merasa tidak mampu, merasa lelah, kekuatan kita hilang, semangat kita patah. Seolah-olah kehidupan ini tidak berarti. Dan itu normal sebagai manusia. Bahkan tadi kita baca, Yesus sendiri juga mengeluh kepada Bapa di sorga. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apalagi kita manusia biasa ini yang betul-betul dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita patah semangat. Tidak ada semangat untuk hidup. Mungkin oleh karena kesulitan dalam berbagai macam. Mungkin menyangkut pekerjaan, menyangkut masalah keuangan, menyangkut masalah keluarga, menyangkut masa depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ayat ini memberikan kita kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada orang, kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi kalau kita lagi patah semangat atau tidak berdaya, Alkitab mendorong kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan aja meminta pertolongan kepada Bapa di sorga, apalagi kita manusia. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Maksudnya apa? Kata orang muda di sini menggambarkan bahwa kekuatan apapun yang kita punya, kita bisa terjatuh, kita bisa tersandung. Karena memang kita manusia. Tetapi ayat ini memberikan kita dorongan, memberikan kita motivasi bahwa satu-satunya ketika kita hilang semangat, patah semangat oleh karena situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita, apapun itu namanya. Alkitab katakan bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapat kekuatan dari Tuhan, ya memang kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus berharap, dan kita harus percaya, dan menantikan kekuatan itu datang kepada kita. Saya kira kalau mungkin kita sadar, kita pernah mengalami ini dan kita lakukan ini, misalnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti kita alami apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kenapa dia tidak bilang mereka seumpama burung gagak Raja Wali yang naik? Ini ada artinya. Kita tahu bahwa Raja Wali itu waktu dia terbang, semakin kencang angin yang bertiup, semakin tinggi dia naik. Ya. Jadi maksudnya semakin kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita mempunyai kekuatan yang baru dalam kehidupan ini untuk menghadapi segala situasi dan keadaan apapun juga. Apalagi hari-hari terakhir ini. Banyak sekali tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Ya, nggak usah jauh-jauh di Indonesia, belakangan ini beberapa minggu ini para teroris itu ditangkap di mana-mana yang sudah siap untuk meledakkan berbagai tempat. Dan itu kita tidak usah heran bahwa itu akan terjadi. Karena Alkitab sendiri sudah mengatakan in the last days is going to be perilous time, terrible times. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan dari Tuhan, maka situasi dan keadaan dunia yang semakin sulit dan semakin sukar, dan oleh karena bertambahnya dosa, maka kita akan menjadi lelah mengikut Tuhan, letih mengikut Tuhan, dan bahkan kita mungkin meninggalkan Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya
Ada orang yang bertahan, ada orang yang tidak bertahan. Dan itu tertulis, barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Itu maksud daripada ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40, ayat 29 sampai dengan 31. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sekali lagi penjelasannya, ketidakmampuan manusia untuk menolong dirinya, dan sebagai manusia kita butuh pertolongan. Yang kedua, dikatakan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34 berkata demikian. Apa artinya dalam kehidupan kita sekarang ini? Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kematian Yesus di kayu salib artinya Bapa di surga telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Makanya ada doa yang diajarkan yang terkenal itu doa Bapa kami, dan kita sampaikan doa itu setiap minggu. Kenapa kita sampaikan setiap minggu? Karena memang doa itu diajarkan oleh Yesus dan kata-katanya itu bermula daripada apa yang terjadi di kayu salib, di mana Yesus sendiri menggenapi itu semua. Itu sebabnya doa itu sangat powerful. Matius 6 ayat 14, 15. Marlon, can you read? Oh, yeah, it's okay. You read in English. At Matthew 6, verse 14, 15. Yeah. Okay. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Ya, bahasa Indonesianya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Doa Yesus di kayu salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Yesus di kayu salib. Jadi artinya, saudara-saudara yang kasih, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan, maka ayat ini kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun kita disakiti oleh orang lain, bagaimanapun bentuk daripada kata-kata mungkin yang telah menyakitkan kita, tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak mendendam kepada orang lain, tetapi kita mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Karena Tuhan sendiri sudah lebih dulu mengampuni kita. Karena ayat firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi peristiwa di kayu salib ini mengingatkan kepada kita bahwa bagi orang percaya, bagi orang Kristen, tidak ada istilahnya menaruh dendam kepada orang lain. Kita harus bebas dari segala bentuk macam dosa. Kita betul-betul totally surrender, totally berserah hanya kepada Tuhan saja. Dan tidak terbawa oleh situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita, khususnya di dalam hal mengampuni orang lain. Yang berikut, pengampunan itu tidak ada batasnya. Dan ayat firman Tuhan itu mengajar kepada kita tentang hal ini. Pak Sem. Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan,
Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 7 kali. Artinya tanpa batas. Jadi pengampunan itu tanpa batas. Sebab kalau kita tidak mengampuni, itu mempunyai ganjalan dalam kehidupan ini. Kita tidak akan pernah merasakan apa artinya damai sejahtera sukacita kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang telah melukai atau menyakiti kita. Dan ini ajaran pengampunan luar biasa. Karena di dalam peristiwa penyaliban Yesus itu, Tuhan sendiri berdoa supaya ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya, 700 tahun sebelum peristiwa penyaliban itu, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa penyaliban Yesus di kayu salib itu adalah untuk mengampuni segala pemberontakan dan dosa kita. Saya minta Jane, tolong baca di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, jadi Yesus menggenapi buat Nabi Yesaya bahwa kematiannya itu adalah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi dalam kalimat ini aplikasinya adalah kalau kita tidak mengampuni orang yang menyakiti dan melukai kita, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Berarti sia-sialah iman kita sebagai orang percaya, sia-sialah kita menjadi Kristen kalau kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Kalimat yang ketiga, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini perkataan yang ketiga ketika Yesus ada di salib. Sekarang saya minta Susi tolong baca Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini kata atau kalimat ketiga yang Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa aplikasinya artinya dalam hidup kita masa kini? Karena semua apa yang diucapkan oleh Yesus ini, firman itu tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi yang dalam ayat ini maksudnya kematian Yesus itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa.
Saya baca Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, orang Farisi dan ahli Taurat ini merupakan gambaran manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya manusia yang merasa mempunyai agama, merasa tahu agama, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Bertobat. Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen bukan menghakimi. Dalam Bible Studies sebelumnya kita bahas itu, bahwa jangan menghakimi, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Jadi memang tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara-saudara, sekarang ini Yesus datang untuk itu. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi mereka rindu dan haus untuk mencari Tuhan, maka Tuhan izinkan mereka untuk menemukan Dia. Itu maksudnya. Jadi ini harus kita pahami betul bahwa Tuhan Yesus datang itu mencari dan menyelamatkan orang berdosa, bukan mencari orang yang benar. Artinya lebih berharga orang yang bertobat di hadapan Tuhan Yesus daripada orang yang katanya percaya kepada Yesus tapi tidak bertobat alias tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang Kristen. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi pertobatan ini penting. Artinya kalau tadinya kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka kita harus meninggalkan semua itu dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu maksudnya. Dari kematian Yesus menyelamatkan orang berdosa. Yang keempat, ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Apa maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini artinya restorasi atau pemulihan di dalam keluarga. Itu yang pertama. Yohanes 19 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Saya aja baca, Pak. Oh ya sudah. Yohanes 19 ayat 25 ya. Sampai 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang sengsara, Yesus memperkenalkan ibunya, Maria. Jelas dikatakan di situ, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Restorasi dalam keluarga ini penting. Maksudnya apa? Kita memang diajar untuk menghormati orang tua. Kan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 kita itu harus menghormati orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, maka hidup kita akan baik, ya. Umur kita akan ditambahkan oleh Tuhan dan seterusnya. Jadi restorasi di dalam keluarga itu juga
itulah pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya ada restorasi, pemulihan di dalam keluarga. Nah, banyak, ya apalagi di Amerika ini, bagi saudara-saudara yang mungkin bekerja di tempat-tempat tertentu, untuk di convalescent misalnya, ada orang-orang tua yang jarang sekali dibesuk atau dikunjungi oleh orang tua anak-anaknya. Mungkin tidak saja dibesuk, tetapi mungkin juga melupakan sama sekali. Jadi ini Yesus di dalam peristiwa penyaliban ini juga berbicara tentang pemulihan keluarga, restorasi keluarga, supaya ada hubungan yang baik di dalam keluarga. Dan tidak berhenti sampai di situ, juga restorasi dengan hubungan sesama. Maka itu dikatakan di dalam ayatnya 27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Jadi ini merupakan keluarga. Jadi kita ini sebagai orang Kristen, sebetulnya kita ini bersaudara. Makanya kita perlu saling mengasihi, saling menopang, saling menunjang, karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa restorasi di dalam keluarga, restorasi dalam hubungan antar sesama itu penting sekali. Itu sebabnya dalam hukum Alkitab ini ada dua hukum yang besar, yaitu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Alkitab ini kalau diperas, ini cuma dua isinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pemulihan atau restorasi antara keluarga, restorasi antar sesama manusia, ini penting sekali karena memang itu juga diajarkan oleh Yesus ketika dia terpaku di kayu salib. Itu perkataan yang keempat. Perkataan yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. Yesus berkata demikian. Tolong Ibu Meta baca Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. Maksudnya itu apa? Yesus dalam kemanusiaannya sekali lagi, karena dia di kayu salib 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus dalam kemanusiaannya dia perlu minum air. Nah, air itu dalam pengertian firman Tuhan itu melambangkan firman yang hidup. Nah, itu sebabnya tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Sari, tolong baca. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Makanya dengan perkataan yang kelima, aku haus, ini merupakan dorongan dan motivasi kepada kita. Supaya kita haus. Namanya orang haus itu kalau enggak minum, itu terganggu sekali. Jadi kita harus minum. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kita tidak minum air rohani yaitu firman, maka kehidupan kita ini tidak sehat. Orang yang tidak banyak minum itu tidak sehat. Ya.
Karena air itu melambangkan kehidupan. Firman Tuhan itu melambangkan kehidupan. Artinya kalau kita tidak minum firman Tuhan, kalau kita tidak punya firman Tuhan, secara rohani kita akan mati. Sooner or later. Kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah beribadah, akhirnya saudara merasa, buat apa saya ibadah? Buat apa saya baca firman Tuhan? There is nothing in there. Ya, tidak ada artinya. Tetapi kalau kita ini sebagai orang percaya, justru kalau kita tidak baca firman Tuhan rasanya ada yang kurang. Makanya Tuhan bilang aku haus, itu melambangkan atau mengajarkan kepada kita seharusnya orang Kristen harus haus dengan firman Tuhan. Seperti apa yang tertulis tadi di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Jauh sebelum peristiwa di kayu salib ketika Yesus mengatakan aku haus, nubuat tentang penderitaan Yesus itu tentang haus itu juga sudah tertulis di dalam Mazmur 63 ayatnya yang kedua dan ketiga. Selamat malam Pak Alex, bisa tolong baca Mazmur 63 ayat 2 dan 3? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ada nyanyian itu, jiwaku haus. Nah, itu kan. Ya. Jadi bayangkan saja, kurang lebih 700 tahun yang lalu, peristiwa penyaliban itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Karena penderitaan itu, maka Yesus merasakan bahwa kehidupannya itu betul-betul kering, tandus, artinya menderita yang amat sangat. Dan tidak ada air. Maka dia perlu air. Nah, kita juga begini, harusnya seperti ini, saudara-saudara. Dalam kehidupan ini, apalagi akhir zaman ini, kita harus betul-betul haus dan lapar membaca, merenungkan firman Tuhan. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini, kita tinggal cari saja siapa yang menjadi favorit kita. Kita boleh dengar, tapi jangan sampai karena favorit itu, kita mungkin suka dengar karena dia tidak pernah berbicara tentang dosa. Akhirnya hanya berbicara tentang berkat, bukan itu. Tapi kita haus dan lapar bagaimana firman itu mengajar kita. Karena 2 Timotius 3:16 berkata firman Tuhan itu tugasnya adalah mengajar, mendidik orang di dalam kebenaran. Dan itulah yang kita kejar. Supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Perkataan yang ke-6 di kayu salib. Dikatakan, it is finished. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib? Ini pertanyaannya. Apa yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib? Nah, yang pertama, kita mungkin sudah tahu, sudah sering dengar, peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib, di sana terjadi pengampunan dosa. Yang seharusnya kita mati oleh karena dosa, mati untuk selama-lamanya, tapi karena peristiwa di kayu salib, maka kita beroleh keselamatan yang kekal. Dengan kata lain, bahwa penyaliban Kristus di kayu salib adalah pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22 berkata demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib adalah pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa tidak mungkin ada keselamatan. Tanpa darah Yesus tidak mungkin ada pengampunan dosa.
Jadi ini merupakan dasar teologia, ya, dasar pemahaman tentang ilmu Tuhan, bahwa hanya darah Yesus yang dapat mengampuni dosa. Tanpa darah Yesus, tanpa penumpahan darah di kayu salib, maka tidak mungkin ada pengampunan dosa. Saya selalu berpikir begini, dan mungkin saudara juga berpikir hal yang sama. Kalau dikatakan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan dosa, lalu bagaimana dengan miliar manusia yang belum percaya kepada Tuhan? Yesus sebagai juru selamat mereka. Karena ini firman Tuhan. Tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Sementara di ayat-ayat yang lain di dalam firman Tuhan, di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 4 itu dikatakan bahwa Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi menurut statistik yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya sepertiganya, artinya yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang 2/3-nya itu bagaimana? Apakah memang itu mereka semua akan masuk neraka sesuai dengan ayat firman Tuhan ini? Ini kita berpikir secara logika. Nah, sekarang kita harus terjemahkan itu secara Alkitabiah. Alkitab pun mengatakan bahwa Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Tapi bagaimana kalau mereka sendiri tidak mau diselamatkan, atau bagaimana caranya supaya mereka diselamatkan? Ini supaya kita sama-sama berpikir mengenai hal ini. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam Filipi 2, di sana ayat 10-11 dikatakan bahwa pada satu saat manusia itu akan bertekuk lutut, mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi saya sendiri yakin bahwa cara Tuhan itu luar biasa. Bagi mereka yang haus dan lapar, mencari kebenaran, pasti akan menemukan. Nah, kita lihat sekarang perkembangannya di mana-mana. Ya, di Indonesia atau di negara apapun juga, kita melihat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena diinjili oleh orang Kristen, ya, bukan karena orang lain, tapi mereka menemukan sendiri. Kenapa mereka menemukan sendiri? Karena mereka mencari kebenaran itu. Mereka membaca kitab mereka, tetapi mereka tidak menemukan kebenaran itu. Jadi saya percaya bahwa siapa yang rindu dan ingin mencari kebenaran, pasti akan menemukan kebenaran ini di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang tadi saya katakan bahwa pada satu saat, mau dengan tidak mau, baik mereka yang percaya atau kemudian percaya, akan terbukti bahwa semua manusia akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini yang mungkin saya keluar sedikit dari pembahasan kita, karena ini menyangkut soal pengampunan dosa dan juga pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang terakhir, Lukas 23 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Apa maksudnya kata-kata yang terakhir ini di dalam kehidupan Yesus sendiri dan juga dalam kehidupan kita masing-masing? Kalau di dalam kehidupan Yesus jelas ini kata-kata terakhir, kemudian dia dikubur.
Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Dalam keadaan sebagai manusia, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2:8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, maksud dari firman Tuhan ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, artinya tanda ketaatan Yesus sampai pada akhir hayatnya sebagai manusia. Nah, ini pun juga harus kita imani, apapun dan bagaimanapun. Kekayaan, kesuksesan, kemewahan, keagungan di dalam kehidupan yang kita nikmati sekarang ini, itu akan berakhir. Whatever you have, sooner or later, is going to be gone. Hanya yang tertinggal adalah kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Makanya tadi saya sempat katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Ini peringatan kepada kita. Supaya kita taat sampai akhir. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Seperti apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Sebab ayat-ayat firman Tuhan itu jelas. Saya pernah jelaskan barangkali beberapa kali. Hanya untuk mengingatkan kepada kita. Matius 7 ayat 13 dan 14. Hanya ada dua jalan itu. Sempit atau lebar. Yang lebar itu menuju kebinasaan, yang sempit itu masuk dalam kerajaan surga, dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Alkitab sendiri bilang, bahkan Matius 7:21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini maksudnya ini ketaatan, kesetiaan. Justru hari-hari terakhir ini, mari kita betul-betul lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kita dapat mencari Tuhan. Pada satu saat, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena satu dan lain hal. Kita tidak tahu. Tapi selama masih ada kesempatan, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Amos 8:12 berkata, pada satu saat orang haus dan lapar bukan akan makanan dan minuman. Mereka mencari dari utara ke selatan, timur ke barat, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Ya, tetapi sekarang waktunya kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena satu saat mungkin kita tidak bisa lagi menemukannya. Yang berikut, yang terakhir dari bagian ini, di Wahyu 2 ayat 7 dikatakan begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Jadi kalau dikatakan barang siapa menang, ada juga yang tidak menang. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi ini berbicara semua tentang bagaimana sampai akhir hayat kita harus taat, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kalau kita lakukan demikian, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saya kira sampai sekian sharing firman Tuhan pada malam hari ini, dan seperti sudah diumumkan, pimpin kita dalam lagu salibnya. Mari saudara kita siapkan perjamuan. Bagi yang tidak punya anggur, boleh pakai air putih, yang punya crackers atau apapun. Mari kita siapkan hati. Dan kalau bisa semuanya untuk buka
kamera ya, biar kita bisa saling bertemu dengan muka walaupun virtual. Jangan Salibnya, dosaku disucikan oleh darah Yesus. salibnya. Salibnya, amin. Salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Baik, mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan bersama-sama, baiklah kita mendengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dan ingat akan Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur atau cawan ini di hadapan Tuhan dan baiklah kita mendengarkan firman-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dan ingat akan Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya minta Pak Sergius pimpin kita dalam doa ucapan syukur. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa, kasih setiamu, bahkan pengorbananmu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami dengan Engkau boleh mati di Bukit Joljuta untuk tebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat malam hari ini, seberapa kami yang ada sidang jemaat Tuhan GBI Hof, boleh bersama-sama mengikuti dan mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di Bukit Joljuta. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ini menjadi satu peringatan bagi kami
hari lepas hari dalam hidup kami untuk senantiasa mengingat akan Engkau, bahwa Amin. Engkau telah mati bagi kami satu kali untuk selamanya. Dan Tuhan, apa yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang kekal, kami boleh jaga dan pelihara sampai kami kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan terus untuk terus dapat mengiring akan Engkau, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan di dalam dunia ini. Dan saya percaya kuat kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku datang dan ku di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya memang menyanyi di gereja dengan di Zoom ini ya sama ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan, tapi ya ada apa-apa lah. Yang penting kita memuji Tuhan. Malam hari ini kita akan segera menutup ibadah kita dan saya akan berdoa syafaat sebelum kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup yang luar biasa yang melanda dunia dewasa ini dan khususnya juga Amerika Serikat di mana kami tinggal. Tetapi kami bersyukur yang Bapa dalam kesempatan yang indah pada malam hari ini, Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun ada hambatan-hambatan tertentu, tapi tidak mengurangi kerinduan dan keinginan kami untuk beribadah kepadamu. Hamba sudah berhenti berbicara dan hamba percaya kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dengan heran dan ajaib. Supaya 7 kalimat yang engkau ucapkan di kayu salib akan tertambat dalam hati dan pikiran kami semua yang hadir pada malam hari ini. Bahwa pengorbanan di kayu salib, kematianmu di bukit Golgota
itu menyempurnakan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali Tuhan sendiri. Itu sebabnya kami bersuka cita, kami bersyukur bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena Engkau disalib dan bangkit dari antara orang mati sebagai tanda kemenangan atas maut dan dosa. Terima kasih Tuhan, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian-Mu di kayu salib, maka tidak mungkin ada keselamatan bagi orang yang percaya, bagi orang yang tidak percaya kepada-Mu. Kami bersyukur karena kami bilangan orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami teringat akan tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh dunia dewasa ini pada umumnya, dan secara khusus Amerika. Kami mendoakan setiap kami berdoa pada jam 9 malam tentang Amerika ini. Bagaimana Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa ini. Karena bangsa ini telah memberontak dan jauh daripada Tuhan. Kiranya bangsa Amerika kembali kepada jalan yang benar, karena firman berkata, jikalau kami bertobat dan kembali kepada jalan kami, dari yang jahat kepada jalan yang benar, maka kami akan dipulihkan. Kami berdoa supaya bangsa Amerika ini dipulihkan, supaya bangsa ini sungguh-sungguh haus dan lapar, sesuai dengan firman-Mu tadi, haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Supaya ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab kalau ada pertobatan, akan ada pemulihan, akan ada berkat-berkat khusus yang akan kami terima, khususnya bangsa Amerika. Yang berdoa Tuhan, dijauhkan bangsa ini dari perpecahan oleh karena warna kulit yang sedang lagi maraknya sekarang ini. Tuhan tolong. Demikian pula perbedaan-perbedaan oleh karena politik dan lain sebagainya. Tuhan tolong. Satukan bangsa Amerika, jangan terpecah belah. Itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat, takabudi, bijaksana, serta pengetahuan kepada pemerintah, mulai dari tingkat federal, di state, anggota Kongres, dan tentu Presiden, Wakil Presiden, supaya tindakan mereka itu adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan firman. Giring mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka tidak berbuat dosa di hadapan hadirat. Dan berdoa Tuhan untuk juga Indonesia. Doa untuk Presiden Jokowi, terima kasih Engkau berikan Presiden yang memikirkan untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Tuhan tolong dia, berkati pembantu-pembantunya, para menteri, para pejabat negara yang ada di tingkat pusat sampai tingkat daerah terpencil sekalipun. Dijauhkan para pemimpin negeri ini dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, supaya mereka betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dan berdoa dijauhkan bangsa Indonesia dari pertikaian, permusuhan antara suku, golongan, agama, dan partai. Tapi biarlah bangsa Indonesia tetap bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Dan berdoa Tuhan supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, jadikan mereka sebagai garam dan terang dunia, untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, menolong sesama manusia, sehingga dengan demikian mereka menjadi saksi yang hidup, bahwa itulah tugas dan panggilan kami. Sebagai orang percaya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk vaksin. Kami berdoa supaya ada kecukupan, karena menurut berita ada sedikit masalah oleh karena ada embargo, sehingga vaksin ini agak tersendat-sendat untuk dikirim ke Indonesia. Dan berdoa Tuhan supaya apa yang menjadi rencana
pemimpin bangsa Indonesia dapat terlaksana supaya semua atau sebagian besar orang-orang Indonesia juga dapat divaksin. Sama halnya dengan Amerika juga kami berdoa supaya Tuhan tolong supaya semuanya dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa di atas segala-galanya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang dapat menyelamatkan dunia ini dari berbagai macam bencana. Supaya vaksin ini sampai pada tingkat yang betul-betul aman bagi semua orang yang telah mendapatkannya dan akan mendapatkannya. Kami juga berdoa untuk Israel. Mereka juga terjepit dalam bidang politik, ekonomi, dan juga masalah COVID-19. Belum lagi negara-negara tetangga yang ingin menghancurkan mereka. Tuhan tolong pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka diselamatkan. Lebih daripada itu, mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk mengaku dan percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan sesungguhnya sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, khususnya untuk kami sekalian, jemaat-Mu, Gereja Bethel Indonesia House of Faith. Tuhan, Engkau tolong berkati kami semua, dijauhkan dari sakit penyakit tersebut COVID-19 ini, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh keberadaan hidup kami. Lindungi kami Tuhan, supaya kami terhindar dari hal-hal yang jahat. Dan biarlah kami tetap sehat, kuat, dan dapat melakukan segala tugas pekerjaan kami masing-masing, dan juga pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk acara peringatan Hari Kebangkitan-Mu pada hari Minggu nanti. Tuhan tolong, supaya semuanya berjalan lancar, supaya semuanya kami boleh lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang jadi permohonan kami. Dan sebelum kami istirahat Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai kita malam hari ini, besok sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Selamat malam. Thank you, Pak. Malam. Semua. Sampai